Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, tubuh avatar dewa asli dirampas oleh jiwa klan Chimi, lalu menyerang Xiaoyan. Dan saat Xiaoyan akan merebut tubuh avatar dewa asli kembali, yang terakhir tiba-tiba menoleh Xiaoyan lalu menyerangnya. Ketika Xiaoyan tersapu, jiwa Chimi sudah mengendalikan avatar dari dewa asli. Dia melangkah ke celah ketiadaan, menginjak kompas emas dan berbalik perlahan, menatap Xiaoyan yang bergegas ke arahnya. Sudut-sudut dari mulutnya naik sedikit. Kamu dapat memiliki bakat klan Chimiku untuk merebut tubuh, tetapi akal dari klan Chimi adalah sesuatu yang tidak dapat kamu miliki. Kebencian di antara kita belum berakhir, dan aku akan datang menemukanmu lagi. Di saat itu, kamu akan menjadi milikku dan saatnya mati. Avatar dewa asli berbicara perlahan, tapi dia bukan lagi milik Xiaoyan, melainkan milik jiwa Chimi lagi. Xiaoyan telah melakukan tindakan pencegahan yang mungkin akan terjadi, namun tanpa diduga, jiwa Chimi masih menemukan celah untuk melancarkan tujuannya saat Xiaoyan dalam pertempuran sengit dengan kaisar klan pemakan jiwa. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan dia ingin bergegas ke celah kosong itu, tapi jelas saat ini sudah terlambat. Dengan sudut mulut avatar dewa asli yang sedikit terangkat, celah kosong menghilang tiba-tiba saat Xiaoyan mendekat. Sosok Xiaoyan tertahan dalam kehampaan, wajahnya suram. Dia berpikir telah menambah avatarnya setelah mendapatkan avatar kaisar klan pemakan jiwa kali ini. Tetapi tanpa diduga, saat ini dia kehilangan avatar dewa aslinya. Ini membuat Xiaoyan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan dan bahkan menderita kerugian besar. Meskipun avatar kaisar klan pemakan jiwa bisa menutupi kelemahannya dalam serangan jiwa, namun itu hanyalah lapisan gula pada kue untuk pertempuran. Batas atas dari pertempuran avatar dewa asli jauh lebih tinggi daripada avatar yang memakan jiwa. Sial. Xiaoyan mengutuk dalam hati lagi dan lagi. Dengan kaburnya jiwa Chimi, sepertinya akan sulit untuk menemukannya. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk melakukan apapun sekarang. Meskipun alam Suanyin tidak seluas dunia sensi, jiwa Chimi ini sangat licik, dan jika tanpa jejak akan sulit untuk melacak lokasi yang tepat. Dan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Dia baru saja menembus ke tahap selanjutnya dari Dewa Petarung Bintang 7 dan telah memiliki 60 juta sumber ki latar belakang. Masih ada celah 20 juta ke puncak Dewa Petarung Bintang 7 setelah kehilangan avatar dewa asli. Kekuatan tempur Xiaoyan pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika ada avatar kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang itu. Meskipun avatar kaisar klan pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, namun Xiaoyan tidak mengerti cara untuk menguasainya dengan terampil. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi kaisar abadi saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan terus berpikir, celah dalam kehampaan.
apakah ada kemungkinan bahkan celah dalam kehampaan ini dibuat olehnya untuk menipuku? Mata Xiaoyan langsung membeku mengingat gaya perilaku jiwa Jimmy, seolah-olah spekulasi semacam ini sangat memungkinkan. Xiaoyan melihat sekeliling dan kekuatan jiwa yang kuat dari alam segera menyebar. Mengikuti aura yang ditinggalkan oleh avatar dewa asli, Xiaoyan memang menemukan beberapa jejak. Seperti yang Xiaoyan duga, jiwa Jimmy tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk merobek kehampaan. Tetapi itu hanya menggunakan semacam tipuan. Tujuannya adalah untuk membuat Xiaoyan percaya bahwa dia sudah pergi ke tempat yang tidak mungkin bisa ditemukan oleh Xiaoyan. Nafasnya memang sudah hilang, tapi dari retakan ini tidak terlihat seperti retakan kehampaan. Itu hanya seperti retakan ruang sederhana. Jika demikian, maka kemungkinan besar masih di dalam jurang kutub. Mata Xiaoyan berkilat. Dia tidak bisa kehilangan avatar dewa aslinya dengan begitu mudah. Jiwa alam masih menemukan beberapa petunjuk, tapi itu hanya tebakan Xiaoyan. Di jurang kutub ini tidak mudah menemukan seseorang tanpa mengetahui lokasi tepatnya. Tapi Xiaoyan segera memikirkan sesuatu dan melihat ke arah lautan hitam di bawah. Aku tidak tahu apakah ada harapan untuk meminta bantuannya. Xiaoyan tersenyum kecut. Orang yang paling akrab dengan tempat ini mungkin adalah Jiu Ying yang telah tinggal di jurang kutub selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jika Jiu Ying bisa memindahkan gunung dan jiwa Jimmy masih berada di jurang kutub, maka mungkin masih ada secercah harapan. Tetapi jika Xiaoyan ingin meminta bantuan Jiu Ying, sepertinya itu bukan tugas yang mudah. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Avatar dewa asli juga sangat penting bagi Xiaoyan. Secara alami, Xiaoyan tidak akan memilih untuk menyerah jika ada secercah harapan. Mata Xiaoyan langsung membeku dan sosoknya bergerak bergegas menuju dasar laut. Di bawah permukaan laut yang bergolak, ada kedalaman dan kesunyian yang mematikan. Di dalam air laut, sosok Xiaoyan berubah menjadi garis putih dan dia menyapu ke arah dasar laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia masuk lebih dalam, air laut di sini sedingin es. Tanpa energi yang kuat dan dukungan dari darah avatar dewa asli, Xiaoyan segera merasakan celah besar di sini. Avatar dewa asli selama ini telah memberikan rasa aman padanya, dan Xiaoyan memutuskan menemukan avatar dewa asli bagaimanapun caranya. Pada saat berikutnya, di mana sosok Jiu Ying ini? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Sosok Xiaoyan tergantung di bawah dasar laut yang dalam. Tatapannya sedikit terkonsentrasi dan dia mengeluarkan teriakan bercampur dengan kekuatan jiwa yang menyebar di laut yang dalam. Mengikuti suara Xiaoyan, dasar laut masih tenang dan tidak ada terdengar tanggapan dari Jiu Ying. Xiaoyan juga tidak dapat menemukan lokasi persis Jiu Ying saat ini. Jiu Ying, kamu di mana? Teriak Xiaoyan ketika dia tidak mendapatkan jawaban dari Jiu Ying. Dia tahu bahwa Jiu Ying pasti akan mendengar panggilannya, tetapi Jiu Ying memilih untuk mengabaikannya. Aku memanggilmu atas nama yang mulia. Jiu Ying, kamu di mana? Suara Xiaoyan bercampur dengan kekuatan jiwa dan amarahnya, dan suaranya menyebar di lautan yang dalam. Saat suara Xiaoyan keluar, air laut yang awalnya tenang di sekitarnya akhirnya terdengar suara menggelegar. Pada saat berikutnya,
monster laut dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Xiaoyan, kemudian mengelilingi Xiaoyan. Kamu mengatakan bahwa Yang Mulia telah mati, bahkan jika kamu adalah reinkarnasi Yang Mulia. Kamu bukan lagi Yang Mulia. Jika kamu tidak sopan, aku tidak keberatan melenyapkanmu. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, sosoknya yang besar muncul dengan 9 kepala piton raksasa di depan Xiaoyan dengan mulut penuh gigi tajam, tapi itu terdengar seperti suara anak kecil. Apakah kamu memiliki keberanian melakukannya? Xiaoyan berdiri tegak, dikelilingi oleh 9 kepala piton raksasa, seolah-olah dia bisa mencabik-cabik Xiaoyan hanya dengan satu tekukan. Aku melihat bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, sehingga aku pernah menyelamatkanmu sebelumnya. Tapi kali ini, jika itu hanya dalam hayalanmu, aku tidak bisa membantumu lagi. Jiu Ying juga menanggapi Xiaoyan. Kamu ingin memakan Yang Mulia? Xiaoyan berkata dengan dingin. Sepertinya jika dia ingin menjinakkan Jiu Ying dan menilai dari karakternya, dia hanya bisa melakukannya dengan paksaan. Meskipun Yang Mulia telah mati dan aku hanya reinkarnasi Yang Mulia, tapi aku bisa menekanmu di kehidupanku sebelumnya. Secara alami, aku juga bisa melakukan hal yang sama hari ini. Meskipun Xiaoyan hanyalah dewa perang, dan pada saat berikutnya, aura dominan memancar dari tubuhnya. Ketika suara Xiaoyan keluar, Jiu Ying juga tiba-tiba berhenti karena dia merasakan aura mendominasi yang sangat akrab. Gunakan kekuatanmu untuk menemukan seseorang di jurang kutub. Suara Xiaoyan keluar lagi dan Jiu Ying jelas dikejutkan oleh aura Xiaoyan saat dia dalam keadaan linglung. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi apa yang pernah aku miliki di masa depan juga itu harus menjadi milikku. Temukan untukku. Kamu harusnya sudah familiar dengan jiwa Cimi. Setelah masalah ini, aku bisa membawamu kembali ke Sensi. Xiaoyan melanjutkan. Ketika dia mendengar kata-kata Sensi, tatapan Jiu Ying segera beralih ke Xiaoyan. Sebagian besar niat membunuh sebelumnya menghilang. Apakah ini benar? Tempat Jiu Ying bukanlah di sini, karena Yang Mulia meninggalkannya di sini bertahun-tahun yang lalu. Itu sebenarnya adalah milik Sensi. Apakah kamu menanyaiku? Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Mata Jiu Ying langsung berubah. Kemudian salah satu kepala ular piton raksasa membuka mulutnya dan meraung. Suaranya menyebar dan raksasa jurang yang telah berkumpul sebelumnya seolah-olah diperintahkan oleh raja. Mereka bergegas menuju sekeliling dengan kecepatan yang tinggi. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus memenuhi janjimu dan membawaku kembali ke Sensi. Jiu Ying berkata dengan serius. Sebenarnya dia masih ada sedikit rasa kagum pada Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan yang mendominasi barusan itu membuatnya sekali lagi merasakan sosok dari Yang Mulia. Pada saat itu, dia hanya bisa bertindak patuh sebagai tunggangannya. Meskipun dia belum pernah dipukuli oleh Yang Mulia, namun melihat sikap Xiaoyan seperti ini, hal itu semakin mengejutkannya dan itu mengingatkannya pada Yang Mulia
dan sepertinya dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Jika kamu tidak dapat menemukan jiwa Jimmy, maka tidak perlu membicarakannya. Xiaoyan menjawab dengan dingin. Kamu seharusnya juga tahu di mana jiwa kaisar klan pemakan jiwa berada, tanya Xiaoyan. Jika Jiu Ying bisa memerintahkan raksasa-raksasa jurang kutub ini, maka apa yang terjadi di seluruh jurang kutub seharusnya tidak akan lepas dari pengawasannya. Aku telah menelannya, jawab Jiu Ying. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini dan tiba-tiba menatap Jiu Ying. Apa? Ditelan olehmu? Xiaoyan berkata dengan heran. Jiu Ying mengangguk. Muntahkan untukku, Xiaoyan berkata lagi. Jiu Ying langsung membeku setelah mendengar itu. Muntahkan? Aku telah menelan jiwanya, Jiu Ying berkata dengan getir. Aku berbicara tentang jiwanya. Cepatlah keluarkan untukku, dan kamu akan menelannya kembali setelah aku mencari informasi di jiwanya, kata Xiaoyan. Jiu Ying segera menunjukkan ekspresi malu. Itu benar-benar sulit dilakukan, tetapi jika kamu hanya membutuhkan ingatannya, itu bukanlah masalah yang besar, kata Jiu Ying. Setelah berbicara, ada cahaya yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan kemudian salah satu kepala piton raksasa itu membuka mulutnya perlahan. Kemudian aliran cahaya menuju Xiaoyan, dan cahaya ini secara mengesankan membawa memori kaisar klan pemakan jiwa. Meskipun ini tidak terlalu lengkap, ingatannya seharusnya sekitar 60 atau 70%. Jadi itu seharusnya memiliki ingatan yang kamu butuhkan, jawab Jiu Ying. Sepertinya dia sangat takut Xiaoyan benar-benar memaksanya memuntahkan jiwa kaisar klan pemakan jiwa, karena yang ditelan Jiu Ying adalah puluhan juta jiwa dan sangat tidak mungkin untuk memuntahkannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya saat ini dan mengambil ingatan kaisar klan pemakan jiwa, dan dia tidak tahu apakah dia dapat menemukan avatar dewa asli lagi. Tetapi pada saat ini dia telah memiliki ingatan kaisar klan pemakan jiwa. Setidaknya dia bisa menggunakan sepenuhnya avatar kaisar klan pemakan jiwa, dan itu bisa meringankan kebutuhan mendesak ini untuk sementara. Xiaoyan mengambil ingatan itu, dan kekuatan jiwa menyentuh ingatan yang diberikan oleh Jiu Ying di telapak tangannya. Ingatan milik kaisar klan pemakan jiwa ini berbintik-bintik dan terlihat berantakan. Ingatan yang rumit ini membuat Xiaoyan sakit kepala dan membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. Tetapi untuk pengembangan avatar kaisar klan pemakan jiwa, bahkan jika ingatannya berantakan, Xiaoyan harus memilihnya dengan sabar dan membaca ingatannya tentang puluhan juta jiwa dan bagaimana cara tubuh fisik terkondensasi. Avatar kaisar klan pemakan jiwa dan avatar dewa asli memiliki atribut yang sama sekali berbeda. Dalam pertempuran tertentu, avatar kaisar klan pemakan jiwa tidak akan kalah efektif dari avatar dewa asli. Kekuatan Xiaoyan telah meningkat perlahan, dan sekarang dia telah menemukan alasan sebenarnya, yaitu energi dunia terbagi oleh subdunia. Jika kekuatan Xiaoyan bisa tumbuh cepat, maka energi dunia milik Xiaoyan akan diperoleh kembali. Jadi dari sudut pandang Xiaoyan, Jucilah yang mengambil energi dunianya.
Demikian pula dari sudut pandang Juci, Xiaoyanlah yang mengambil energi dunianya, sehingga kekuatan Juci bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sepertinya dia diseret oleh suatu kekuatan. Tetapi Juci tidak tahu bahwa alam Suanyin adalah milik subdunia Sensi, dan dia tidak tahu bahwa dia dilahirkan setelah dia datang ke alam Suanyin. Antara dia dan Xiaoyan itu pasti akan menjadi pertempuran yang menentukan karena keberadaan kedua belah pihak, dan hanya ada satu pihak yang bisa bertahan. Saat istana Dewa Pemburu yang dia dirikan selama bertahun-tahun telah memiliki pondasi yang semakin kuat dengan berlalunya waktu. Oleh karena itu, bagi Xiaoyan, Juci adalah tantangan terbesar dalam perjalanannya. Dan Xiaoyan dapat menggunakan pohon dunia lagi setelah 500 tahun kemudian untuk bisa kembali ke dunia Sensi. Tetapi sebelum Xiaoyan dapat mengalahkan Juci, kembali ke Sensi mungkin tidak terlalu baik baginya. Xiaoyan menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam memori Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Baru kemudian dia mengerti bahwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa tidak sama dengan Istana Surgawi. Kaisar Klan Pemakan Jiwa mengubah tubuhnya menjadi pembawa jiwa. Jiwanya sendiri masih ada, tetapi perilaku Kaisar Klan Pemakan Jiwa sama buruknya dengan Istana Surgawi, membunuh makhluk tanpa pandang bulu untuk merebut jiwa mereka. Pada titik ini, bahkan jika Xiaoyan ingin meningkatkan avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa di masa depan, dia tidak akan mengambil tindakan seperti itu. Kecuali itu adalah jiwa pengembara atau musuh yang dibunuh olehnya. Di dunia kultivasi, tidak ada yang bisa mencapai integritas mutlak karena tidak ada definisi pasti tentang keadilan dan kejahatan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memiliki hati yang jernih. Setelah beberapa saat, suara Jiu Ying tiba-tiba terdengar, membangunkan Xiaoyan yang masih memilah-milih ingatan Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Xiaoyan membuka matanya perlahan karena ingatan Kaisar Klan Pemakan Jiwa membuat Xiaoyan sakit kepala. Bahkan jika dia menutup matanya, alisnya berkerut erat, dan pada saat ini ketika dia membuka matanya, matanya mengungkapkan perasaan kelelahan. Aku mendapatkan berita, Jiu Ying berkata. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Bisakah kamu mengkonfirmasinya? Tanya Xiaoyan. Aku menemukan nafas jiwa Cimi. Namun aku tidak tahu persis di mana dia membangun tubuh dengan kekuatan fisik yang kuat. Tapi itu muncul di bagian utara jurang kutub dan dia tidak bergerak untuk saat ini, kata Jiu Ying. Bagaimanapun juga dia telah menelan sepotong jiwa Cimi sehingga dia bisa langsung mengunci nafas jiwa Cimi. Ayo pergi. Xiaoyan segera berdiri. Xiaoyan menatap Jiu Ying dan Jiu Ying menatap balik Xiaoyan. Lalu keduanya terdiam tertegun. Apa yang kamu lakukan dengan bingung begini? Ayo pimpin jalan. Xiaoyan berkata dengan tidak senang. Jiu Ying menatap Xiaoyan dan dapat dilihat dari matanya bahwa dia jelas tidak terlalu bahagia. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin kembali ke Sensi, hanya aku yang bisa membantumu, kata Xiaoyan. Tentu saja ketika Xiaoyan benar-benar mengatakan ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Hanya saja
saat ini dia harus mengandalkan tekanan untuk meminta bantuan Jiuying, meskipun itu tidak terlalu bermoral. Jika dia tidak bisa membawa Jiuying kembali ke dunia sensi saat itu, maka Jiuying tidak akan melepaskannya. Tentu saja, Xiaoyan juga telah memikirkan tindakan balasannya. Jika dia bisa membawa Jiuying kembali ke sensi, maka kekuatannya yang kuat akan menjadi bantuan yang besar saat sensi diserang. Hanya saja, pohon dunia di pagoda emas tidak dapat membawa makhluk hidup apapun lebih dari satu, kecuali Xiaoyan menjadikannya avatar dan menyegelnya di pagoda emas, dan sepertinya ini mungkin satu-satunya cara. Jelas, meski tubuh Jiuying diambil, tapi tidak ada cara untuk mengambil jiwanya. Namun, pohon dunia tidak hanya ada di pagoda emas. Hal itu dibuktikan dengan adanya makhluk lain yang datang ke alam Suanyin, dan pasti ada pohon dunia lain untuk pergi ke dunia lain. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.